Berjalan tuh saat ini ada apa aja? Yang lembaga desa ya, lembaga desa itu kami jajaran pemerintah desa, terus juga beserta perangkat desa, BPD, LPM, Karang Taruna, PKK, ibu-ibu posyandu, sampai dengan ketua RW dan juga ketua RT. Mungkin itu sih. Selain itu juga masih ada lembaga-lembaga lain yang didirikan atas dasar musyawarah desa. Salah satu contohnya adalah kelompok tani, kemudian ada kelompok ekonomi kreatif, kemudian ada badan usaha milik desa, dan masih banyak kelompok-kelompok lainnya kayak kelompok teri, kelompok perempuan berdikari, itu semuanya anggotanya perempuan. Kalau di Desa Kerasak untuk lembaga-lembaganya komplit dan memang banyak sih. Untuk kendala-kendalanya kira-kira ada apa aja tuh? Kendala apa tuh? Kendala ya. Kalau permasalahan yang ada di desa sih sebenarnya kompleks dan banyak aspek permasalahannya. Jadi bukan hanya sektor pembangunan infrastruktur aja yang menjadi pekerjaan rumah kami pemerintah desa, tetapi masih banyak yang lainnya kayak peningkatan ekonomi kemasyarakatan. Itu juga menjadi kendala kami juga di desa, bagaimana caranya untuk meningkatkan ekonomi, perputaran roda ekonomi yang ada di desa. Dan juga keluhan dari para petani seperti misalkan terhambatnya saluran air, kemudian masih banyaknya hama yang menyerang akses pertanian. Itu juga menjadi salah satu kendala kami juga di desa. Dan juga ada beberapa hal yang memang kita itu sudah ditentukan oleh aturan pemerintah di atas kami, baik pemerintah daerah, kabupaten, maupun pemerintah provinsi ataupun pemerintah pusat. Terus kalau misalnya ada kegiatan di desa, pasti kan ada beberapa orang yang datang ya Pak ya. Ya. Itu kan mengadakan musyawarah. Kalau misalkan berbeda pendapat, itu cara memilah dan memilih musyawarah tersebut tuh bagaimana? Ketika ada perbedaan pendapat, kita kasih waktu untuk mereka berbeda pendapat, menyampaikan pendapatnya masing-masing. Dan ketika belum menemukan titik temu, kita ambil jalan tengahnya. Kita ambil jalan tengahnya untuk sebagian pendapat dari satu orang dan sebagian dari pendapat satu orang yang berbeda itu kita kombinasikan menjadi satu pendapat yang tidak saling melukai pendapatnya masing-masing. Terus bagaimana pengembangan agribisnis di Desa Kerasak dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendukung pembangunan berkelanjutan? Alhamdulillah kalau di Desa Kerasak untuk agribisnisnya kita itu sudah ada lahan persawahan yang menggunakan sistem organik, sistem pola tanam organik. Dan itu ketika panen padi organiknya itu ketika dipanen, kita kelola di heller, kemudian di packing menjadi beras organik. Dan itu macam-macam jenis penjualan beras organiknya, ada yang kemasan 1 kilo, 2 kilo, dan ada yang sampai kemasan 5 kilo. Itu biasanya yang membeli beras organik ini adalah kalangan-kalangan yang menengah ke atas, kemudian juga masuk ke pesanan-pesanan akses swalayan itu sudah masuk dari kelompok tani kami, ada namanya kelompok tani Sri Makmur. Itu yang sudah menggunakan sistem pola tanam organik. Itu yang menjadi salah satu keunggulan petani di desa kita, di Desa Kerasak. Kemudian apa saja strategi yang dapat diterapkan untuk mendorong inovasi teknologi dalam agribisnis Desa Kerasak agar dapat meningkatkan produktivitas dan melestarikan lingkungan? Untuk meningkatkan produktivitas dan melestarikan lingkungan, ya tentunya kita harus sama-sama mengasih pemahaman kepada seluruh petani bahwa tidak semua sawah itu harus
dan wajib menggunakan pupuk kimia. Jadi kita sedikit demi sedikit, pelan-pelan kita beralih menggunakan pupuk organik ataupun menggunakan sistem pola tanam organik, sehingga nanti biaya saprodinya, biaya produksinya itu kita ringan karena tidak membeli pupuk kimia. Kita ringan secara biaya. Kemudian setelah panen, hasil panennya juga berbeda dengan petani-petani konvensional. Jadi harga padinya juga itu lebih tinggi daripada harga padi konvensional. Jadi biayanya lebih ringan, harga padinya lebih mahal, seperti itu. Oke, mungkin itu aja sih yang mau kami tanyakan. Siap Mbak, sama-sama. Terima kasih Pak. Terima kasih Ya, Bapak. sama-sama.